Sungguh, kata Allah, jumlah bulan dalam setahun yang ditetapkan oleh Allah itu, dalam ketentuannya, di kitabnya, itu ada 12 bulan. Jadi setahun ada 12 bulan. Pernyataan setahun ada 12 bulan, Bapak Ibu kiranya akan sulit menemukan di kitab manapun kecuali di Quran. Setahun 12 bulan. Dan kalimat bulan di dalam Quran yang menunjuk pada waktu disebut dengan syahrun itu. Syahrun, jadi ada bulan dalam bentuk fisikal, itu disebut dengan qamar namanya. Jadi kalau qamar itu fisiknya, ya, qamar fisiknya. Misal Quran surah ke-10 ayat ke-5, ya, Yunus ayat ke-5 itu, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Ya, dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Dan pernyataan ini pun cuma di Quran. Kitab lain tidak ada. Ya, kitab lain tidak ada. Matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Itu benda fisiknya. Tapi kalau hitungan waktunya, yang dalam 4 pekan itu, 29 atau 30 hari itu disebut dengan syahrun. Nah, kata syahrun di Quran itu terulang sebanyak 12 kali. Ya, di setahun ada 12 bulan, bulannya disebut dengan syahrun, ya, secara waktu. Kemudian kata syahrun di Quran terulang sebanyak 12 kali. InsyaAllah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itu ditetapkan oleh Allah sejak mulai mencipta langit dan bumi. Jadi sejak diciptakan langit dan bumi akan sebegitu. Ya, jumlahnya 12 bulan dalam setahun. Baik. Nah, di antara 12 bulan ini ada 4 nanti yang ditetapkan oleh Allah sebagai bulan haram. Ya, bulan al-haram. Hati-hati ya. Bulan haram al-haram. Ya. Apa 4 bulan ini? Nanti ditafsir kemudian di hadis Al-Bukhari. Ya. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 3197. Az-zamanu qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Nabi SAW menafsirkan ayat ini, waktu itu akan terus berputar, beredar, tidak akan kembali. Jadi kalau Anda tidak berbuat baik hari ini, itu tidak akan berulang, rugi Anda. Ada kesempatan untuk sedekah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk ibadah sunnah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk salat tahajud, Anda gunakan nonton bola misalnya, tidak akan berulang. Hari ini akan hilang, besok sudah berganti. Demikian Allah sudah menetapkan, kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakan langit dan bumi seperti itu waktu. Makanya kalau Anda tidak gunakan waktu ini dalam kebaikan, ruginya luar biasa. Apalagi yang tidak beriman. Maka turun ayat wal 'ashr innal insana lafi khusr. Sungguh kata Allah, demi waktu yang selalu kita lalui. Asr itu bukan sore ya, ingat. Asrun itu bukan sore. Asrun itu setiap saat yang kita lalui, setiap masa yang kita lewati itu asrun. Orang Arab mengatakan al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang kita lalui, setiap detiknya itu disebut dengan asar. Nah, kata Quran, demi waktu yang selalu kita lalui, setiap manusia itu punya potensi rugi. Rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Satu. Awas hati-hati ya. Jadi yang tidak beriman itu rugi aja menggunakan waktunya karena tidak jadi ibadah. Tidak jadi ibadah. Anda bayangkan misalnya, orang diberikan waktu 4 tahun jadi ibadah. Misal, walaupun dia belum balik. Menghafal Quran, Masya Allah. Dia sudah ke masjid, misal. Ada orang diberikan 40 tahun tidak beriman. Tidak beriman, maka terbuang waktunya. Dunianya bisa bahagia, tapi kebahagiaan itu kan terhenti dengan kematian. Kalau Anda sudah meninggal, tidak ada istilah kaya miskin lagi. Tidak ada istilah hebat dengan tidak lagi. Tidak ada istilah pimpinan dengan bawahan lagi. Selesai semua, selesai. Tinggal kita pulang kepada Allah, nah bekal iman itu yang dibawa. Bekal iman. Dunia terhenti, selesai. Motor tidak ikut, mobil tidak ikut, rumah terhenti, semua selesai. Bahkan baju pun tidak ikut, selesai semuanya. Yang ikut itu kalimat iman yang menyertai dalam penggunaannya. Itu yang naik ke atas. Nah makanya orang yang tak punya iman itu rugi semua kehidupannya. Rugi. Ya. Dan yang punya iman pun belum tentu selamat. Illal ladzina amanu, belum selesai kalimatnya. Wa amilus shalihat. Karena ketika Anda ingin mendapatkan tempat kembali yang baik, syarat pertama masuk ke surga itu tidak hanya iman, tapi bersanding dengan amal soleh. Kalimat surga pertama di Quran, di Al-Baqarah ayat 25 itu, posisi paling kanan sebelah atas, ya,
Wa basyiril ladzina amanu. Tidak cukup sampai situ. Wa amilus salihat. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikan kabar pada orang-orang, kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal saleh. Tidak cukup dengan iman saja, mesti dengan amal saleh. Baru dengan amal itu ditunjang oleh iman yang baik bisa menghadirkan surga dalam kehidupan abadi kita. Jadi kalau Anda kaya di dunia, meninggal selesai kayanya. Tapi kalau Anda kumpulkan amalan, walaupun dikatakan miskin menurut manusia di dunia, amalan akhiratnya kaya, abadi Anda. Karena tidak ada meninggal di akhirat nanti. Tidak ada meninggal lagi. Ya. Maka rugi kalau kita lewatkan itu. Nah, kata Nabi SAW, sejak mulai diciptakan itu Allah sudah tetapkan waktu tidak akan kembali. Yang paling menarik, as-sanatu 12 syahran. Setahun ada 12 bulan, kata Nabi. Minha arba'atun hurum. Ya. Dari 12 bulan ini, 4 bulan hurum. Apa saja? Thalatha mutawaliyah. 3 berurutan. 3 berurutan. Dzulqa'dah. Ya, ingat bukan Dzulqa'dah ya. Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, bukan Dzulqa'idah. Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Kedua, Dzulhijjah. Ketiga, bukan Muharram, Al-Muharram. Ya, Al-Muharram. Pelan-pelan, Al-Muharram. Yang keempat, Rajabun Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi, bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada, bukan Jumadi, bulan Jumada dan Sya'ban. Ya, apa yang harus kita lakukan di bulan haram ini? Lanjutkan ayatnya At-Taubah 36 itu. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali, kata Quran, ingat bentuknya nahi. Nahi itu larangan. Kalau sudah dilarang berarti sama hukumnya dengan larangan yang lainnya. Jangan dekati zina, jangan mabuk, jangan tinggalkan sholat, jangan ria. Ini jangan Anda zalimi diri Anda di bulan itu dengan berbuat maksiat. Jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat. Ya. Maka coba kita berlatih, berevaluasi diri di awal bulan ini untuk bisa bermuhasabah. Coba tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Ya. Karena ini perintah Allah dalam bentuk larangan. Kemudian menjadi fitrah dalam kehidupan. Anda bisa bayangkan ya. Orang jahiliyah saja, bahkan sebelum datang Nabi, itu kalau punya, sudah sampai ke bulan Al-Hurum, yang 4 bulan ini, mereka punya kesepakatan bahkan yang tak tertuliskan. Tindakan kriminal terhenti. Yang biasa bertempur, gencatan senjata. Biasa berperang, selesai di bulan itu. Bulan itu aja. Ya. Kalau ada yang mau berkelahi, tidak dilakukan. Kalau ada yang ngolok-ngolok, nanti saya balas setelah selesai bulan haram, saya balas lagi. Jadi unik tuh. Sebulan enggak tuh. Ya. Biasa mabuk, Masya Allah. Pokoknya semua keburukan itu mereka hentikan. Mereka hentikan. Ya. Selama bulan haram. Anda bayangkan, orang jahiliyah saja yang diutus Nabi untuk memperbaiki akhlaknya, di bulan-bulan haram, mereka meninggalkan perbuatan buruk. Masa Anda yang sudah dikeluarkan dari jahiliyah kembali ke masa jahiliyah? Orang jahiliyah pun tidak melakukannya. Ya. Orang jahiliyah di bulan haram, mereka meninggalkan perbuatan buruk. Maka Anda yang sudah diberikan kenikmatan iman dan Islam serta nabinya, masih melakukan perbuatan buruk. Maka lebih daripada jahiliyah. Ya. Karena itu, dimulai di hari ini, coba kita lihat, ayo kita mulai tepikan, coba dicek dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Mata ini sejak diberi kesempatan melihat, sudah berapa maksiat dilakukan. Setidaknya hari ini coba Anda tahan. Besok kemudian Anda tahan. Kemudian Anda tahan, biasakan lihat yang baik-baik. Ya. Masih ingat fungsi mata apa? Ibu lebih baik melihat yang baik-baik. Bukan cuma melihat. Kalau melihat, hewan pun melihat. Kucing pun melihat. Mana ikan punya saya, mana ikan punya tuan saya. Tapi dia tidak bisa bedakan saat akan memakannya. Ya. Baiknya, manusia tidak. Manusia beda. Lihat yang baik-baik. Yang tidak baik, jangan lihat. Katakan yang baik-baik. Yang tidak baik, diam aja kalau nggak bisa berkata yang baik. Demikian sampai ujung kaki.